lembaga sertifikasi itu dibentuk pula oleh asosiasi profesi, asosiasi industri, begitu SMK, apakah itu politeknik, akademi, sekolah tinggi, perguruan tinggi vokasi, apapun profesinya, itu pasti ada wadah asosiasinya. Pemirsa, kita jumpa lagi. Seperti biasa, salam disko, salam diskusi kompetensi dari Rumah Kompetensi Indonesia. Hari ini, video kali ini kita lanjutkan video kita sebelumnya terkait dengan lembaga sertifikasi profesi. Pemirsa, lembaga sertifikasi profesi itu ada kriterianya loh. Ada kriteria LSPP 1 pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Nanti kita bicarakan kriteria masing-masing LSP tersebut. Nah, kenapa ini kita harus sampaikan? Karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke Rumah Kompetensi. Dengan pengalaman kami pernah menjadi komisioner di Badan Nasional Sertifikasi tahun 2005-2010. Ini pengalaman ini kita bagi-bagi kepada kawan-kawan. Di samping juga setelah selesai di BNSP, kita lahirkan sebuah lembaga konsultan pendampingan pembentuk LSP. Di saat ini sudah 140 lebih kita sudah membentuk lembaga sertifikasi profesi. Nah, di sini pemirsa, kita berbagi informasi kepada kawan-kawan sahabat yang akan membentuk LSP. Kriteria LSP itu berdasarkan pedoman BNSP 201-202 terbagi 3 tadi. LSP P1, P2, P3. Kita mulai dengan kriteria LSP pihak 1. LSP pihak 1 itu dapat dibentuk oleh lembaga pendidikan vokasi, baik itu SMK, apakah itu politeknik, akademi, sekolah tinggi, perguruan tinggi vokasi. Nah, untuk membentuk LSP P1 lembaga vokasi ini, badan hukumnya adalah langsung di lembaganya tersendiri. Kalau LSMK ya di lembaga pendidikannya, ke perguruan tinggi juga demikian. Jadi melekat. Nah, penamaannya juga mengikuti nama dari lembaga pendidikan yang membentuk LSP itu sendiri. Nah, itu lembaga LSP pihak pertama, lembaga pendidikan formal. Nah, berikut ada lagi. Pada dasarnya kami lembaga pelatihan swasta, kami lembaga training, kami industri yang punya lembaga pelatihan. Apakah boleh juga membentuk LSP? Sesuai dengan pedoman BNSP itu boleh. Kriterianya menjadi LSP P1 lembaga pelatihan. Apa badan hukum lembaga pelatihannya? Untuk lembaga sertifikasi lembaga pelatihan kerja ini, izinnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diterbitkan oleh Kementerian atau Dinas Tenaga Kerja. Nah, itu sudah kami sampaikan pada video sebelumnya. Kalau di perusahaan
Boleh juga pada hasil, boleh dia melekat kepada badan hukumnya, kepada perusahaan atau industrinya sendiri yang membentuk LSP P1 itu. Nah, berikutnya Pak Dasril, boleh nggak lembaga sertifikasi itu dibentuk pula oleh asosiasi profesi, asosiasi industri? Itu nanti masuk ke LSP pihak ketiga. Di LSP pihak 1 itu untuk lembaga pendidikan formal, untuk lembaga pendidikan non formal ya, untuk lembaga pelatihan swasta, training center atau lembaga pelatihan yang ada di industri, itu boleh bikin lembaga. Nah, itulah pemirsa lembaga pihak pertama yang kami sampaikan. Nah, ini bagi kawan-kawan yang mau bikin LSP sudah bisa mengacu kepada pedoman BNSP 201 dan video ini bisa menjadi acuan bagi Anda. Yang kurang berkenan nanti bisa tanyakan kepada kami di rumah kompetensi. Demikian pertama, pemirsa LSP pihak bersama lembaga P1, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pelatihan yang ada di industri. Sekarang kita lanjut ke LSP pihak kedua. LSP pihak kedua ini itu boleh dibentuk oleh lembaga pendidikan juga. Contohnya, pengalaman kami dulu tahun 2015 membentuk lembaga sertifikasi di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu pemirsa ada lebih 512 SMK negeri dan swasta. Itu 104 itu adalah SMK negeri. Itu selebihnya swasta. Itu bersebaran di 5 wilayah. Ada di Jakarta Pusat, Timur, Utara, Selatan. Dan setiap wilayah itu ada namanya Puslat Dikjur, Pusat Pendidikan Pelatihan Kejuruan bagi melatih para guru-guru SMK. Nah, sekarang dikembangkan melatih juga untuk para siswa-siswa SMK. Jadi di 5 Puslat Dikjur itu banyak alat-alat praktek. Jadi mereka dari SMK yang tidak punya teaching factory itu bisa dipakai di Puslat Dikjur. Kalau sekarang sudah berganti namanya P2K3KK. Jadi banyak plat nama sekarang ganti gubernur ganti kebijakan. Dulu namanya yang paling enak itu Puslat Dikjur, Pusat Pendidikan Pelatihan Kejuruan. Itu pengalaman kami bikin LSP di 5 wilayah. Itu LSP-nya adalah LSP P2 berjaringan. LSP-nya cukup di Puslat Dikjur Jakarta Pusat, SMK Jakarta Pusat akan menjadi tempat uji kompetensi. Jadi TUK-nya ada di masing-masing SMK. Tergantung keahlian di SMK-nya. Kalau ada SMK keahliannya otomotif, ada SMK keahliannya administrasi, ada SMK keahliannya pariwisata. Nah, TUK-nya ada di masing-masing SMK. Itu di DKI Jakarta. Nah, pengalaman kami juga di Sumatera Barat. Itu di Sumatera Barat ada namanya dulu BLPT. Jadi Balai Pusat Pelatihan Kejuruan ya. Nah, dibikin juga itu. Di Sumatera Barat kan nggak banyak SMK-nya, ya nggak nyampe 200 lah ya. Nah, nanti TUK-nya di masing-masing daerah. Ada di Kabupaten Solo, di Kota Bukit Tinggi, Pariaman, Kota Padang, lain sebagainya. LSP-nya cukup satu di BLPT. Nah, sekarang BLPT itu ada ketentuan peraturan daerah, dia berubah menjadi LSP P2 Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, jadi sekarang LSP-nya ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Itu ada di Sumatera Barat. Nah, tahun 2017-18 ya, itu sesuai aturan BNSP, SMK bisa bikin LSP sendiri. Nah, bertumbuhlah
LSP SMK yang sangat luar biasa. Ada 1.400 lebih LSP SMK. Di Jakarta juga ada, tapi nggak begitu banyak. Yang paling banyak itu di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kasihan kita di daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan sampai ke wilayah timur, LSP SMK-nya masih terbatas. Kita harapkan ke depan akan tumbuh lembaga-lembaga sertifikasi profesi di SMK. Nah, itu jaringan ya. Ada lagi LSPP2 industri. Nah, LSPP2 industri itu misalnya bagi pemasok kebutuhan industri. Lu boleh masukkan produk barang kepada perusahaan kami, tetapi ente kami uji dulu kompetensinya sesuai skema yang kami punya. Misalnya pengalaman kami dulu di BNSP membentuk LSP untuk Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken tuh luar biasa outletnya. Ada di Surabaya, ada di Makassar, ada di Palembang, apalagi di Jakarta banyak. Nah, setiap wilayah itu mereka punya lembaga pelatihannya. Nah, standarnya sudah punya. Jadi sudah punya di Jakarta. Kebetulan kantor LSP Kentucky Fried Chicken itu di seberang kantor BNSP di Jalan MT Haryono. Jadi kami sering mengumpul sana. Kita bentuklah LSP Kentucky Fried Chicken. Apakah sekarang masih ada LSP itu kita nggak tahu juga, itu berjaringan. Dan juga LSP ini juga mempersyaratkan pemasok bahannya itu disertifikasi. Siapa yang memasukkan ayamnya, memasukkan tepungnya, minyaknya, ada kriterianya. Lu boleh masuk ke kami, tapi ikutin uji kompetensi sesuai kriteria yang ada di perusahaan kami. Nah, itulah LSP P2, contohnya pemirsa untuk dunia industri. Jadi boleh untuk pemasok barang, juga boleh untuk industri. Nah, juga boleh untuk lembaga pendidikan, lembaga pelatihan berjaringan. Demikian pemirsa untuk LSP P2. Pemirsa, kita lanjut sekarang LSP pihak ketiga. Nah, LSP pihak ketiga itu ada dua, pemirsa. Ada LSP pihak ketiga asosiasi profesi, ada LSP pihak ketiga asosiasi industri. Nah, kita bicara dulu LSP pihak ketiga asosiasi profesi. Apapun profesinya, itu pasti ada wadah asosiasinya. Nah, asosiasinya lah menginisiasi membentuk LSP pihak ketiga. Nah, LSP pihak ketiga itu memastikan untuk para member atau anggotanya. Misalnya asosiasi untuk perawat, bidan, hotel, perhotelan dan lain sebagainya, sangat banyak asosiasi profesi untuk mensertifikasi para membernya, para anggotanya. Nah, LSP pihak ketiga ini adalah LSP independen. Jadi tugasnya, tupoksinya adalah menguji. Jadi lembaga LSP pihak ketiga itu tidak boleh melakukan pelatihan. Beda dengan LSP P1. Kalau LSP 1 dia melakukan pendidikan, dia melakukan pelatihan untuk peserta didik atau peserta pelatihan. Nah, tapi kalau di LSP P3 dia melakukan uji untuk para membernya, untuk memastikan kompetensi profesinya apa. Jadi benar-benar profesinya itu berdasarkan kebutuhan industri, yang kebutuhan profesi apa yang dibutuhkan. Jadi itu saudara LSP pihak ketiga. Nah, untuk penamaan LSP pihak ketiga itu melekat kepada profesi apa yang akan kita bentuk. Jadi bukan mengacu kepada asosiasinya, tetapi kepada profesinya. Nanti
dibuatlah nanti penamaannya berdasarkan badan hukum untuk membentuk LSP itu sendiri. Yang berikut LSP P3, Asosiasi Industri. Jadi industri itu punya pula asosiasi itu. Ya, perusahaan-perusahaan yang bergabung di sana, industri yang bergabung di sana, dia punya asosiasi. Misalnya siapa? Contohnya asosiasi logistik, asosiasi galangan kapal, asosiasi auditor sertifikasi untuk kebutuhan barang muatan kapal. Nah, itu dibentuk oleh asosiasi profesinya. Nah, ruang lingkup uji kompetensinya berdasarkan kualifikasi apa sih yang akan disertifikasi. Nah, itulah namanya SP3, asosiasi profesi. Penamaannya juga sama, mengacu kepada profesi apa yang akan kita bentuk. Nah, itu pemirsa, pemahaman kami sesuai dengan pedoman BNSP 201/202 tentang pembentukan LSP. Nah, badan hukumnya apa itu? Badan hukumnya harus ada dukungan dari asosiasi industrinya, asosiasi profesinya, dan juga ada dukungan rekomendasi dari sektornya masing-masing. Nah, ingat ya, ada dukungan sektor masing-masing, pemirsa. Jadi tidak ujuk-ujuk seperti lembaga SPP 1 atau SPP 2. SPP 3 harus ada dukungan dari asosiasi profesi dan rekomendasi dari Kementerian Teknis yang terkait. Nah, ini perlu digarisbawahi. Harus ada rekomendasi dukungan dari Kementerian Teknis yang terkait. Nah, ada pertanyaan kepada kami ke Rumah Kompetensi Pemirsa. Bang Dasril, kebutuhan sangat mendesak. Kami bikin asosiasi, kami punya asosiasi tapi tidak jalan. Sekarang kami bikin asosiasi. Sekarang di Kumham agak susah untuk mendapatkan penamaan asosiasi ini, karena benar-benar sekarang Kumham itu sudah menata asosiasi ini benar-benar jangan ada duplikasi. Nah, sementara kebutuhan untuk industri ini sangat membutuhkan sekali. Seperti datang kepada kami, Bang Dasril, kami dari kawan-kawan ingin membentuk LSP auditor sertifikasi muatan kapal. Asosiasi belum ada. Nah, bagaimana kami bisa membuat LSP ini? Sebenarnya kebutuhannya sangat mendesak. Ya, bisa sesuai dengan pedoman BNSP 201/202. Yang penting asosiasinya belum terbentuk, tetapi ada dukungan dari sektor itu inisiator untuk membentuk LSP ini. Boleh membentuk LSP ini. Nanti berkonsultasi kepada BNSP. Boleh, sesuai dengan pedoman BNSP yang kami bikin dulu, kami buat dulu semasa pertama di periode pertama BNSP. Sekarang diberikan kemudahan-kemudahan. Di BNSP sekarang kemudahan sangat banyak. Cukup konsultasi lewat via Zoom saja sudah bisa. Kalau dulu kita harus menyamai kantor BNSP. Demikian pemirsa, kami sampaikan kriteria LSP. Anda berminat bikin LSP, video ini bisa menjadi suatu pedoman bagi Anda. Terima kasih. Salam Disko.